juga buat saya, Mbak Mira, untuk kegiatan Brainity Talk. Jadi memang ini first time banget buat saya, dan izin dalam hal ini saya coba untuk sharing, coba untuk memberikan beberapa hal yang sifatnya pengalaman secara pribadi ketika sudah masuk sebagai promotor di Stevin, terutama di Stevin Brain cabang Kota Medan ya. Izin juga saya terima kasih kepada Solver Perry, Coach Herdian mungkin ya dari pihak Stevin Brain yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa tampil istilahnya dalam hal ini mengajak sharing lah ya, mengajak sharing kepada Bapak dan Ibu yang hadir di Brainity Talk kali ini. Baik, karena thinking jadi nggak perlu banyak pembukaan ya. Saya coba kita langsung ke sedikit, ini sedikit banget karena saya juga buatnya baru setengah jam yang lalu. Saya izin share screen ya dari saya. Oke, baik. Stephen, Stephen Brian. Kita nggak perlu lagi cerita Stephen Brian ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung, yang sudah pernah ikut WSL 1 atau WSL 2 ya, workshop Stephen di level 1 dan level 2, sudah tidak asing lagi Stephen Brian. Cerita sedikit Bapak dan Ibu, saya pada akhirnya berbicara tentang Welcome to the Future karena berkenalan dengan Stephen, saya langsung ketemu dengan Stephen Brian. Karena ketik di Google, saat itu saya coba buka Stephen, ternyata yang keluar langsung Stephen Brian. Nah, saat itu saya langsung tanya ke nomor-nomor kontak yang ada di web tersebut. Salah satunya yang pertama kali saya hubungi adalah Coach Herdian. Beliaulah yang banyak memberikan narasi-narasi. Akhirnya saya bisa ikut bergabung di Stephen sebagai promotor karena memang Stephen ini seperti melengkapi pekerjaan saya. Pekerjaan saya memang bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya di pendidikan. Jadi saya ngerasa Stephen ini melengkapi pekerjaan saya di dunia saya, yaitu di dunia pendidikan, yang akhirnya sampai hari ini saya ngerasa saya sedikit harus berpikir juga, berpikir terhadap peluang Stephen, terus pengaruh Stephen yang tadinya mungkin untuk saya hanya saya gunakan sebagai salah satu media saya untuk belajar. Tapi ternyata di luar itu saya mendapatkan banyak hal. Gitu ya, nanti kita sharing ya banyak halnya apa. Eh, saya mengenal Stephen di tahun 2022, Bapak dan Ibu, kalau nggak salah. Tepatnya di bulan Agustus, kalau nggak salah saya ikut WSL saya yang pertama. Lanjut di bulan September saya ikut WSL saya yang kedua. Lalu baru saya mendapatkan lisensi sebagai promotor di Stephen. Dan ketika itu juga saya sendiri hasilnya TI Thinking Introvert. Istri saya juga saya tes hasilnya SI Sensing Introvert. Anak saya yang pertama saya tes Feeling Introvert. Anak saya yang kedua saya tes Thinking Introvert juga. Jadi dalam satu rumah ada 3 otak kiri dan 1 otak kanan. Oke, baik. Eh, ini sekilas tentang saya, Bapak dan Ibu. Orang thinking nggak perlu banyak apa kreativitas ya kayaknya. Jujur memang bener banget di Stephen, ternyata orang-orang thinking itu sukanya hal-hal simple. Jadi ya inilah, ini saya, ini foto saya waktu masih remaja ya Bapak dan Ibu. Sekarang sudah mengakhiri masa remaja, jadi kelihatannya agak beda memang. Kayak saya lahirnya di Bekasi, cuma sekarang tinggal di Jakarta Timur. Basic saya sekarang lebih banyak terjun di konsultan pendidikan dengan nama apa konsultasi saya di Stephen Edu Brain. Oke, langsung aja ke mesin kecerdasan thinking. Sebenarnya ini cuma copy paste Bapak dan Ibu dari apa Brenitive Review yang sering saya pakai buat saya kunjungan atau home visit atau home service ke rumah klien ketika ada permintaan untuk tes Stephen. eh, Kecerdasan thinking itu yang sudah banyak banget kita lihat dan kita tahu ini saya banget sebenarnya. Logis, dingin ya, terus banyak nanya. Kalau nggak ngerti pasti banyak nanya. Kritis, itu udah pasti. Tegas, tegas banget. Fokus, ngerasa harus fokus apapun yang dikerjakan. Teratur, ya. Jadi kalau udah diminta hari Rabu jam 19.30,
ya saya akan coba konsisten atau komitmen dengan jadwal tersebut. Ya, dingin udah pasti ya, tidak empati ya biasanya orang-orang thinking ini kebanyakan lebih kepada hal-hal yang sifatnya logis. Kalau nggak penting buat dia nggak usah ada di situ. Kayak misalnya saya pernah diundang dalam satu acara, penting nggak? Kalau nggak penting, ya udah nggak usah. Jadi kayak gitu. Itu yang saya rasain ternyata ketika ketemu Steven dan ketemu Saul Ververi, baru saya paham, oh ternyata saya memang thinking. Jadi ketika ada sesuatu event, kalau saya nggak perlu ada, walaupun itu eventnya besar, ada artis atau ada pejabat, kalau nggak perlu datang, nggak usah datang, mau ngapain gitu. Terus tentu keras kepala ya Bapak dan Ibu. Jadi ini saya bahas mesin kecerdasan tingginya dulu, dan ini seperti saya lagi baca cermin karena ini diri saya sendiri. Trust isunya sangat tinggi sekali, masalah dengan kepercayaan. Jadi kalau bisa dikerjakan sendiri, kenapa dikasih ke orang lain? Itu tipikal-tipikal orang thinking. Karena itu terjadi ke anak saya juga yang nomor 2. Dia saya lesin kumon, di kumon dia ngerjain dan dia nggak mau pekerjaan itu diganggu orang lain. Saya ngelihat, oh ini anak thinking berarti. Karena memang kelihatan di anak saya yang pertama, di feeling introvert, saya lesin kumon yang sama, ternyata terjadi dua, dua hasil yang berbeda. Anak saya yang thinking, dia achievement terus, dapat peringkat terus, misalnya peringkat 200 dari 3.000 orang, peringkat 300 dari 3.000 orang, tapi anak saya yang pertama nggak pernah achieve. Nah, saya nggak pernah ngebedain dia bisa atau nggak, tapi ternyata memang beda. Lalu saya coba alihkan yang anak saya yang pertama, karena saya kenal Stephen dan saya konsultasi dengan Sol Perperi, akhirnya coba kalau anak feeling lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dia aktivitasnya tuh kreativitas. Nah, saya coba leskan robotik, ternyata memang betul dunianya dia di robotik. Saya leskan robotik, ternyata betul ada di robotik dia achievement. Nanti bulan November dia mau lomba lagi. Yang akhirnya lomba itu saya bilang lomba kesekian kalinya dan dia ngerasa nggak lomba. Dia bilang dia ngerasa lagi main. Nah itu jadi ternyata beda anak, beda mesin kecerdasan, beda juga cara treatmentnya. Jadi gitu ya. Oke, itu sekilas tentang thinking. Chemistry kita di thinking itu pasti ketahta ya Bapak dan Ibu. Kita nggak perlu banyak banget mengenai hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi hal-hal yang sifatnya penghargaan dan menghargai itu udah pasti. Deskripsi pengalaman saya, thinking yang dimaksud dalam Stephen ini setelah saya pahami adalah kecenderungan dominan otak kiri atas yang membuat seseorang dengan mesin kecerdasan ini selalu menggunakan logika berpikir untuk merangkai kesimpulan melalui belanja data. Jadi memang betul ketika saya pahami di thinking itu belanja data itu penting. Belanja data itu dengan apa? Dengan bertanya. Salah satunya dengan 2 critical kompetensi ya, yaitu yang pertama adalah active listening yang saya rasakan sendiri ya ketika kita active listening, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Jadi kompetensi ini sangat penting sekali buat kita, terutama para promotor yang saya sudah coba jalani. Ternyata mendengarkan klien itu jauh lebih penting dibanding kita memberikan jawaban kepada klien. Jadi klien itu lebih baik kita dengarkan dulu, kita coba tanya dulu, kita biarkan dia cerita dulu, baru kita bisa dapat apa yang menjadi titik api masalah dia dalam kebutuhannya untuk tes Stephen. Lalu yang kedua, powerful questioning atau kompetensi bertanya. Dalam hal ini kompetensi bertanya yang dimaksud adalah kita membangun percakapan-percakapan yang kreatif, yang sifatnya mendalam, karena beberapa kasus saya temukan ketika saya banyak bertanya kepada klien, klien malah jauh lebih excited, jauh lebih semangat karena dia ngerasa masalahnya sedang digali, masalahnya sedang diajak bicara. Jadi ketika kita belanja masalah itu, si klien itu ngerasa masalahnya sedang coba bahasanya sedang diselesaikan atau sedang dicarikan solusi. Nah, dengan membangkitkan pemikiran-pemikiran yang menginspirasi lawan bicara kita, ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful atau yang sifatnya membangun. Nah, dalam hal ini, kecakapan-kecakapan ini tentu perlu kita latih sebagai promotor kita di Stephen, terutama yang sering tes, karena saya sendiri dalam hal ini kalau tes lebih banyak mendapatkannya itu eh, home service ya, atau dari rumah ke rumah. Karena jujur saya sendiri belum punya kantor atau belum punya tempat untuk menerima tes, jadi saya melayaninya dengan home service, yaitu datang ke rumah klien dan tes langsung di rumah klien. Itu yang saya lakukan. Dan sejauh ini saya
terima kasih juga dari Stephen Brand sudah mencoba mempublikasi saya sebagai promotor di webnya yang akhirnya banyak juga orang yang ngelihat untuk di Jabodetabek. Saya sendiri melayani sampai ke daerah Tangerang dan Bekasi karena tergantung permintaan juga itu yang saya kerjakan. Mungkin dari saya mengenai thinking yang singkat dan sederhana itu yang saya coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di Zoom Brandy Talk kali ini. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab atau sharing yang mungkin dari teman-teman semua ada beberapa hal yang perlu dikritik dari saya, ada hal yang perlu diperbaiki dari saya dalam hal menyampaikan mengenai thinking atau sharing masalah-masalah yang ada di thinking. Silahkan nanti setelah ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya cuma mau ngasih sedikit quotes ya. Ini kebetulan saya ngutip dari salah satu teman saya sendiri di dunia pendidikan, yaitu never think you are nothing, never think you are everything, but always think you are something and you can achieve almost anything. Jadi betul banget di dunia pendidikan kali ini tuh kita sebagai pendidik nggak boleh bilang sesuatu itu nggak penting, sesuatu itu segalanya, tapi kita bilang kepada banyak orang kalau sesuatu itu bisa ada dalam diri kita dan kita bisa mendapatkan sesuatu itu dari mana aja gitu. Intinya gitu. Oke, sedikit pantun ya jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Mira. Saya kembalikan ke Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Khas thinking sekali ya Bapak Ibu. Sampai ke pantun saja sangat singkat dan hanya dua kalimat ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Oke. Bekasi cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal dan selanjutnya Mira akan buka sesi Q&A tentang thinking pada malam hari ini ya Bapak Ibu dengan catatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dimaksimalkan sampai dua pertanyaan ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena biar kita bisa em, biar kita bisa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dan peserta lain untuk bertanya. Nah, jadi pertanyaannya juga tidak terburu-buru menjawab ya Bapak Ibu. Jadi kita usahakan bisa sampai habis pertanyaan pada malam hari ini. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang tersisa dan harus kita ulang lagi di Brainy Talk selanjutnya. Jadi dalam waktu yang padat ini ya, dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapat menjawab pertanyaan sampai habis. Baik, Pak Iqbal, di sini udah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin Mira bantu untuk bacakan ya Pak Iqbal pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari chat. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya langsung mungkin bisa raise hand ya dan open cam juga open mic. Oke, Mira lanjut ke pertanyaan yang ada di chat. Nah, ini dari Ibu Arifah. Saran Zoom-nya di-record dan ditaruh di grup Kak Mira. Baik, Bu Arifah. Untuk selama ini ya, sudah beberapa minggu, Zoom selalu di-record dan record Zoom selalu di-upload di YouTube official Speaking Brain. Nah, dan link record Zoom juga sudah Mira berikan dari melalui grup Brain itu Talk Bapak Ibu. Nah, jadi nanti mungkin selanjutnya Bapak Ibu bisa cek lagi ya ke grup ataupun langsung aja ke YouTube-nya Speaking Brain Official. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Arifah. Wah, ternyata ada tiga pertanyaan. Baik, nggak apa-apa. Kita bacakan pertanyaannya, izin bertanya nanti untuk sesi tanya jawab. Baik. Anak saya thinking introvert umurnya 5 tahun. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pola asuh untuk anak saya? Kemudian yang kedua, anak saya kenapa jika dipanggil tidak langsung menyaut, padahal sudah diingatkan kalau menyaut. Kemudian yang ketiga, bagaimana melatih fokus anak saya? Karena anak saya sulit mempertahankan fokusnya. Baik, baik, terima kasih Bu Arifa pertanyaannya. Kita dengar tanggapan dari Pak Iqbal ya. Silakan Pak Iqbal untuk tanggapannya. Baik, izin menjawab dan izin nanti kalau ada yang mau menambahkan silakan. Kalau ada yang memang dari saya kekeliruan silakan boleh dikoreksi. Izin Bu dari Bu Arifah ya Bu. Eh, yang pertama bagaimana pola asuh untuk anak saya? Kalau saya coba jadikan cermin aja ya Bu ke anak saya sendiri, ke anak saya yang nomor dua cewek. Pola asuh kami, saya dan istri saya dulu sebelum kenal Steven memang sama seperti ibu. Kalau dipanggil tidak langsung nyaut.
sama Bu. Jadi gini, kami coba konsul private ke Solver Perry dan ke Coach Herdian berdua, dan pola asuh yang tepat untuk anak itu ternyata kami harus pelan-pelan dulu Bu untuk memasukkan, karena sebelum kenal Steven, anak kita itu sudah dibentuk oleh lingkungan. Itu satu Bu. Yang kedua, sebelum kenal Steven, anak kita itu produk unknown, produk yang tidak diketahui. Nah, untuk hal ini, saya menyarankan kepada Ibu untuk pertanyaan nomor satu, coba Ibu ajak bicara dengan baik dan nyatakan dengan jelas. Orang thinking nggak bisa ngulang ya, Bu. Kalau ngulang 2 kali itu hanya akan menimbulkan eh, Ibu diabaikan bahasanya. Nah, kalau kalau Ibu mau posisinya eh, memberikan sebuah perintah atau mengajak, itu harus melihat matanya, Bu. Karena dengan melihat mata itu akan bentuk salah satu menghargai. Itu yang saya dapat pola asuh di rumah. Jadi nyatakan dengan tegas. Misal saya kasih contoh gini Bu, Iya. kedua anak saya yang berbeda. Anak saya yang pertama feeling introvert. Kalau feeling gini, abang, abang mandi dulu ya pagi ini. Habis mandi, setelah mandi kita duduk di meja makan makan bareng. Nah, itu cara anak pertama Bu. Karena feeling harus ngambil hati. Saya merasa berdosa dulu sebelum kenal Steven, selalu banyak merintah dan banyak keras kepada anak pertama. Itu kesalahan besar yang saya dapat dan itu menjadi pelajaran untuk saya bahwa ternyata ada pola yang salah, ada cara yang salah. Lalu dengan anak kedua, nggak bisa dipakai cara yang itu. Anak kedua harus lebih tegas. Kalau anak kedua caranya gini, Bu, biasanya. Kakak mandi. Hmm. Ini panggilannya ya, Bu. Jadi kakak mandi. Hmm. Setelah mandi, kakak duduk di meja, nanti makan bareng. Dari dua itu aja intonasi sudah beda. Dari dua itu aja narasinya udah beda. Jadi memang kalau untuk anak thinking, nyatakan dengan tegas. Kalau belum, kalau saya belum, saya cuma pakai 2 kata, Bu. Kakak, ayo. Dua itu aja, Bu. Jadi dengan 2 kata itu, kata ajaib yang menurut saya sampai hari ini saya dan istri saya pakai. Itu pola asuhnya. Jadi nyatakan dengan tegas aja. Misalnya kayak saya les kumon. Kakak sudah selesai tugas kumon? Sudah, kalau sudah rapikan kita berangkat. Nah, kalau saya pertama nggak bisa. Abang ya robotik. Nanti di robotik kita ketemu teman-teman. Dari situ aja udah beda. Jadi perlakuan. Nah, Iqbal Jayawardana yang dulu sebelum kenal Steven dengan Iqbal Jayawardana setelah bertemu dengan Steven itu beda banget saya, Bu. Karena saya akhirnya menyesuaikan dengan pola itu. Karena kalau nggak kayak gitu, saya akan jadi musuh anak saya terus, terutama anak pertama. Karena secara teori sirkulasi, saya dikalahkan sama anak pertama. Saya ditaklukkan sama anak pertama. Jadi eh, ketika ngobrol dengan Saul Perperi dan Coach Herdian, saya di anak pertama cuma jadi sponsorship. Nah, kalau di anak kedua, saya itu karena sibling, karena sibling, saya harus jadi dua, harus jadi mentor sama coach. Jadi kita kelihatannya akan punya perdebatan yang cukup tinggi, tapi nggak apa-apa. Yang penting pola logikanya masuk kalau ke anak kedua. Itu sih. Kalau dipanggil nggak nurut, karena bisa jadi pengulangannya kurang tegas. Satu, yang kedua pengulangan berlebihan juga itu nggak akan dijadikan salah satu komunikasi yang baik Bu biasanya Bu. Dia biasanya jadi marah. Saya pernah kayak gitu ke anak saya nomor 2, saya lupa berapa kali saya nyuruh mandi nggak dilakukan karena ternyata pengulangannya salah. Sampai akhirnya saya buat sistem kalau nggak mandi nggak makan, makannya nanti nunggu makan berikutnya. Nah itu jadi ada sistem di mana kita menerapkan ada sebab akibat. Nah itu biasanya terjadi karena butuh itu juga. Nah, ternyata saya sama istri saya sudah sepakat yang jadi parent leader itu istri. Saya di situ sifatnya hanya support dari dalam. Jadi kalau misalnya istri saya udah mulai agak naik, saya tahan dan saya bilang ya udah ditinggalin dulu aja. Gitu. Biasanya saya kayak gitu, Bu. Terus melatih fokus kalau anak saya yang kedua, jujur anak saya yang kedua anak saya yang kedua itu sudah saya pernah terapi, Bu, untuk melatih fokus. Terapinya gimana? Saya panggil guru private. Nah, di guru private itu saya sediakan ruangan dan saya biarkan anak saya di situ ketemu guru. Dan saya mau lihat selama 1 bulan apa respon guru itu terhadap anak saya. Jadi gitu. Nah, untuk masalah kayak gimana gimananya itu metode yang saya pakai setelah istri saya dan saya diskusi. Coba deh si kakak supaya bisa ngimbangin abangnya, kita panggil guru aja coba yang private untuk pelajaran calistung aja. Jadi kayak gitu sih. Nah, setelah udah mulai fokusnya kelihatan, baru saya
membuat pola dia ikut les Kumon. Nah, les Kumon itu setelah dari situ. Jadi pas di Kumon dia sudah dapat basicnya. Itu sih Bu cara saya Bu. Jadi panggil guru private ke rumah, kasih satu ruangan, biarkan guru di situ coba memberikan. Karena kalau pakai orang lain biasanya jauh lebih efektif dibanding orang tuanya sendiri. Biasanya gitu. Nah, Hmm. mungkin itu aja dari ketiga pertanyaan itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Iqbal tanggapannya dan juga Bu Arifah yang sudah bertanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya untuk anaknya yang thinking. Dan di sini juga ada tambahan dari Stephen Brain Sriwijaya. Nah, izin menambahkan melatih fokus anak thinking bisa melalui bermain game kompetitif. Tinggal diatur jam bermainnya. Baik, mungkin salah satu tips dari Stephen Brain Sriwijaya juga mungkin bisa em, menambah wawasan baru ya untuk Bu Arifah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Iqbal yang sudah menanggapi dan juga Bu Arifah yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ataya. Nah, pertanyaannya izin bertanya, Pak, anak saya yang pertama laki-laki usianya 8 tahun adalah thinking extrovert. Dan adiknya laki-laki usia 5 tahun intuiting extrovert. Bagaimana upaya terbaik dari kami orang tua menyatukan kedua anak yang mesin kecerdasannya ini berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atay. Pertanyaannya kita dengar tanggapan dari Pak Iqbal ya. Silakan Pak Iqbal tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Mira untuk Kakak Ataya ya. Terima kasih Kak Ataya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan keluarga saya juga. Satunya ada mesin kecerdasan di kanan, satu ada di mesin kecerdasan kiri. Kiri itu logis, kanan itu kreatif. Jadi kalau saya pribadi ketika tahu anak saya pertama itu feeling dan anak kedua saya itu thinking, sebenarnya yang paling utama itu di otak kanan, karena otak kanan itu, mohon maaf, sekali lagi saya juga bikin kesimpulan pribadi, saya ngobrol dengan Solver Ferry, betul nggak Solver kalau otak kanan itu, mohon maaf ya, otak-otak kreatif yang tidak ada aturan. Menurut Solver Ferry, ya bukan nggak ada aturan, tapi jangan terlalu banyak aturan. Oke. Nah, memang untuk yang otak kanan itu perlu penyesuaian aja. Kalau anak saya pertama, saya jarang memberikan aturan tapi saya akan mengajak bahasanya. Tapi kalau anak saya yang kedua, itu saya akan gunakan pakai aturan. Karena otak yang kiri ini, anak kedua saya ini yang thinking ini, otomatis pasti dia akan rule of the law, dia aturan yang tertulis. Misalnya pagi mandi, habis sarapan boleh main atau pegang buku, nanti ada jadwal les atau ada jadwal kegiatan, nah baru diikutin kayak gitu. Kalau anak yang pertama nggak kayak gitu, anak yang pertama harus dijaga moodnya, harus diambil hatinya, harus diajak, nah baru dia bisa apa komitmen dengan kita. Kalau kalau saya caranya kayak ke anak kedua, ke anak pertama, saya berantem terus. Makanya ada penyesuaian itu yang saya lakukan sama istri saya. Jadi kalau ke anak pertama, itu akan lebih banyak mengajak, akan lebih banyak diambil hatinya dulu. Dengan cara kayak tadi, misalnya untuk mandi aja, abang mandi dulu ya, habis mandi nanti kita di meja makan makan bareng. Nah itu jadi intinya adalah kita mau ngajak makan bareng, tapi sebelum itu mandi dulu. Kalau anak kedua, kita pakai cara yang berbeda. Kakak mandi, habis mandi nanti kakak ke meja makan kita makan. Nah itu jadi satu kalimat perintah, satu kalimat ngajak. Itu aja sih. Intuiting ini kan kategorinya kan mesin kecerdasan kreatif dan inovatif. Jadi memang ruang geraknya itu harus bebas. Seperti kemarin saya dapat klien yang intuiting, anaknya itu nggak jadi anaknya itu sudah bisa bikin komik dia, bikin komik sendiri. Nah ini uniknya, nggak ada yang ngajarin. Saya tanya ke orang tuanya yang klien saya itu, ibu, ibu ngajarin nggak anaknya dibikin komik? Enggak Pak. Kenapa dia bisa bikin komik ya Bu? Nggak tahu Pak. Nah jadi ketika itu menjadi gifted atau itu anugerah, nah, si orang tua ini, saya cuma minta, ibu rela nggak kalau temboknya satu ruangan itu dicoret-coret sama dia? Kenapa? Karena biar diekspresif. Nah, kalau anak intuiting itu harus diekspresifkan. Karena idenya, kreativitasnya, inovatifnya harus diekspresifkan. Supaya penyalurannya itu dia bisa mendapatkan tangki cinta yang full. Balik lagi ke tangki cinta. Itu. Nah, kalau anak thinking itu diberikan hal-hal yang sifatnya dia itu pencapaian, achievement. Karena kenapa? Achievement itu penting buat dia. Kayak tadi misalnya anak saya yang nomor 2, dia di Kumon dia bisa dapat
peringkat berapa dari berapa ribu orang. Itu achievement ketika kita puji, ketika kita kasih hadiah, tangki cintanya pasti naik. Dan itu akan memberikan dampak, dia akan jauh lebih excited lagi. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja kalau dari saya. Jadi nggak ada cara menyatukan, yang ada kita menyesuaikan bahasanya. Ya, mungkin itu aja Kak Mira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal tanggapannya. Nah, benar banget sih ya, buat saya apa yang Pak Iqbal sampaikan. Jadi bukan bagaimana menyatukannya, tapi bagaimana orang tua memahami perbedaan itu. Nah, jadi setiap anak itu memang harus diberikan bahasa kasih dan komunikasi yang berbeda. Kalau ke anak tinggi mungkin kita harus komunikasi yang to the point, tegas, dan hal yang penting saja. Tapi kalau ke anak intuiting mungkin kita bisa memakai bahasa komunikasi yang bersifat sindiran. Nah, jadi mungkin komunikasi yang bersifat sindiran itu lebih masuk kepada anak intuiting. Baik, nah ini ada tanggapan dari Pak Habib. Nah, tanggapannya karena thinking dan intuiting sama-sama berbeda. Oh, maksudnya sama-sama berada di kuadran atas atau otak atas, keduanya sama-sama sangat menghargai intelektualitas. Nah, jadi obrolan atau diskusi tentang ilmu, pengetahuan, wawasan, insya Allah bisa menyatukan keduanya. Benar banget. Yang satu memang pembelajar ya, si thinking, dan intuiting juga eh, sangat menyukai hal baru, pengetahuan ataupun wawasan baru. Nah, mungkin bisa dicoba ya Bu Ataya. Baik, terima kasih Bu Ataya atas pertanyaannya dan sekali lagi terima kasih juga Pak Iqbal atas tanggapannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Dinda. Nah, oke. Sebelumnya ada tanggapan dari Ibu Widya Sari. Saya baca materinya pakai warna merah, Pak. Baik. Terima kasih Bu Widya ya. Sarannya mungkin next time kita bisa perbaiki lagi. Mungkin karena warna merah itu adalah warna pendukung thinking ya Pak Iqbal ya. Jadi merasa percaya diri dengan adanya warna merah. Nah, Iya, mungkin tinggal betul. kontrasnya aja yang Iya, disesuaikan nanti ya Pak betul, Iqbal. betul. Saya suka warna Baik. merah soalnya. Benar, kalau nggak hitam, merah, biru ya Pak Iqbal. Baik. Mira lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Dinda. Nah, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menasehati dan mengambil hati anak thinking introvert? Anak saya thinking introvert, tapi sulit sekali menasehatinya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, gimana cara membuat anak thinking introvert agar pede untuk tampil di depan banyak orang? Setiap dipuji saja salting. Baik, terima kasih Bu Dinda. Pertanyaannya kita dengar tanggapan dari Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Mira. Untuk Kak Dinda ya, cara menasehati dan mengambil hati anak thinking ya. Jujur kalau saya pribadi eh, mengambil hati anak thinking itu susah-susah gampang sih ya Kak. Jadi kalau dari saya pribadi, saya cara ngambil hati anak thinking itu betul secara nggak sadar betul bentuknya adalah kompetisi ya bahasanya. Jadi misalnya kalau anak saya anak pertama dan anak kedua lagi ingin sesuatu supaya saya ngambil hati mereka itu ya kompetisi. Siapa yang mau es krim? Yang mau dapat es krim harus bisa duluan ngerapihin mainan atau kalau mau dapat es krim tugas-tugas PR-PR yang dikerjakan semuanya harus beres dulu. Jadi memang saya sama istri saya nggak setiap hari kayak gitu, tapi beberapa kali kalau memangnya udah kelihatan crowded, mereka sudah seperti kami yang sibuk berdua juga di luar. Jadi untuk dapat tangki cinta mereka ya kami akan bikin kompetisi. Cuman terkadang kompetisi yang dilakukan itu sering banget anak kedua itu selalu unggul memang. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan anak pertama itu bisa jauh lebih kreatif. Kalau anak pertama dia karena dia feeling dia pinter ngambil hati ibunya. Jadi karena feeling dengan sensing ya karena feeling mendukung sensing selalu bisa ngambil hati ibunya. Itu jadi nah kalau untuk ngambil hati anak thinking saya hanya dengan sistem kompetisi itu tadi aja. Jadi ketika itu terjadi biasanya saya menyatakan sesuatu yang tegas. Tapi kan mainan setelah ini kita jalan-jalan. Nah, itu biasanya kayak gitu. Terus kalau saya kebanyakannya di Sabtu Minggu ngambil hatinya itu dengan kegiatan-kegiatan outdoor atau di luar. Anak-anak thinking itu biasanya lebih seneng
kegiatan-kegiatan yang sifatnya dia dapat sesuatu gitu. Misalnya kayak kemarin saya main ke pasar malam dengan dia. Nah, dia tuh sering banget ikut-ikut hal apa kayak semacam game-game yang dia dapat boneka atau yang lain-lain. Nah, itu dia. Atau kalau lagi kita main ke mall biasanya ikut apa kayak time zone yang game-game yang dapat tiket, yang tiket itu kita tuker. Nah, itu ngambil hati kayak gitu. Biasanya kalau udah ngambil hati dalam waktu beberapa minggu ke depan tuh dia langsung naik tuh tingkat semangatnya gitu. Kalau untuk gimana caranya pede, saya memang anak thinking nggak perlu dikasih uang ya Bu, anak thinking nggak, karena anak saya yang kedua juga kalau dikasih uang nggak mau dia, nggak mau pegang uang nih. Jadi kalau sesuatu itu ya kalau sifatnya untuk pede, ya dia kasih pujian ya pasti akan terbang melayang gitu. Jadi memang untuk hal-hal seperti itu eh, harus lebih banyak pujian yang dari keluarganya dulu. Biasanya kayak gitu. Kayak contoh anak saya yang pertama, ketika saya pindahkan ke sekolah yang baru sekarang karena which is ada masalah di sekolah yang pertama yaitu ada tindak kekerasan ke anak saya. Jadi saya moving, saya pindahkan anak saya yang pertama ke sekolah barunya itu dengan pola Steven yang saya pakai, dengan pola mengajak itu memang berubah. Berubahnya gimana? Dia tampil pede. Nah, kalau untuk anak thinking untuk tampil pede di depan banyak orang itu saya selalu ajak dia tuh nonton kakaknya, nonton abangnya. Jadi ketika dia nonton dari situ saya advice ke dia tuh abang bisa, kakak pasti bisa. Nah, ketika sekali kompetisi dia menang, nah disitulah tingkat pede. Maka harus banyak diuji, harus banyak bahasanya harus banyak latihan, harus banyak melatih diri. Gitu aja sih Bu. Jadi kayaknya untuk anak-anak yang thinking, terutama yang masih umur di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun, harus banyak sifatnya kompetisi, harus banyak sifatnya yang melatih diri ya, gitu. Karena kalau dia udah melatih, 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 tingkat kepercayaan dirinya akan terlatih juga. Jadi dia pede depan banyak orang, dia udah nggak malu lagi, dia udah nggak ragu lagi, dia udah nggak salting lagi kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Mungkin itu aja kamera dari saya. Baik, terima kasih Pak Iqbal tanggapannya. Nah, untuk mengambil hati ini masuk ke tangki cinta ya Bu Dinda. Jadi tangki cinta untuk mengisi tangki cinta thinking itu banyak-banyak diapresiasi, apalagi apresiasi terhadap kemampuan-kemampuannya. Jadi kemampuan-kemampuan kecil yang dia sudah bisa lakukan itu juga patut diacungi jempol, dipuji atau diakui kehebatannya. Nah, itu cara salah satu paling besar untuk mengambil hati anak thinking. Dan seperti yang Pak Iqbal juga sudah sampaikan, itu sudah menjawab semua atas pertanyaan Bu Dinda. Nah, terima kasih Bu Dinda pertanyaannya dan juga Pak Iqbal yang sudah menanggapi. Nah, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Latifah Hanum. Izin bertanya, Pak, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, anak thinking identik dengan berpikir dan mandiri. Namun, saat di sekolah, ketika proses pembelajaran berlangsung, anak tersebut tidak mau mendengarkan gurunya yang sedang menerangkan. Dan ketika diminta untuk menulis, anak tersebut seringkali tidak mau menulis, kecuali didatangi gurunya, ditemani gurunya saat anak tersebut menulis. Barulah anak tersebut mau menulis. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, saat anak thinking ini diberi semangat, diberi perhatian lebih oleh gurunya, alhamdulillah anak tersebut ada kemajuan dalam proses pembelajaran. Kenapa seperti itu ya Pak? Padahal kan anak thinking ini mandiri. Baik. Terima kasih Bu Latifah pertanyaannya. Kita dengar tanggapan dari Pak Iqbal. Silahkan Pak Iqbal tanggapan. Baik, terima kasih untuk Kak Latifah ya. Kalau saya pribadi, kalau ini kayaknya analisa saya ya, curiga saya, ini tangki cintanya belum penuh ini. Jadi ketika dia di luar, dia butuh perhatian atau butuh tangki cinta dari orang luar. Karena ketika dia dapat itu, appreciate-nya atau apresiasinya dia dapat nih. Kayak misal ketika disuruh nulis dia nggak mau, tapi dideketin, ditemenin dia mau nulis. Artinya itu ada apresiasi. Menemani itu adalah salah satu cara thinking untuk mendapatkan tahtanya. Tahta diakui atau dihargai atau dihormati itu. Analisa saya seperti itu ya yang saya lihat.
Ini kejadian di klien saya juga, ada anak thinking yang kalau saya jelasin thinking kayaknya nggak banget deh Pak gitu. Jadi akhirnya saya coba gali dulu permasalahannya, ternyata betul bahwa yang ngasuh itu bukan orang tuanya, yang ngasuh itu adalah mohon maaf, yang ngasuh itu ada asisten rumah tangga. Jadi mulai dari berangkat pagi sampai pulang sampai tidur lagi ya asisten rumah tangga ya. Jadi memang tangki cinta orang tuanya minim banget. Nah, saya harus coba pastikan dulu nih untuk tangki cintanya seperti apa. Jadi bisa jadi ketika dia di rumah mengerjakan sesuatu itu tidak ditemani. Saya sesibuk apapun ketika sudah masuk rumah, handphone saya taruh dan saya selalu tanya hari ini ngapain. Kalau sudah tanya itu aja cukup, ada yang mau dibicarakan nggak? Kalau nggak ada ya udah saya lanjut mengerjakan sesuatu. Kalau kalau masih ada yang dibicarakan, biasanya di situ istri dan anak-anak saya langsung menyampaikan. Misalnya kayak anak saya yang ini ada soal kumun, kakak nggak bisa ngerjain semuanya. Udah, yuk kita kerjain bareng-bareng. Gitu. Jadi memang harus seperti itu. Nah, saat anak thinking ini diberi perhatian lebih oleh gurunya, alhamdulillah ada kemajuan. Itu udah pasti. Eh, Kalau dibilang padahal anak thinking itu mandiri, iya dia mandiri. Kalau tangki cintanya sudah full, balik lagi ke analisa itu. Yang tadi dibilang betul, tangki cinta itu eh, di berbagai di berbagai momentum itu perlu dan penting, gitu. Mungkin itu aja dari saya, Kak Mira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal tanggapannya. Nah, sebenarnya dua pertanyaan ini mencakup satu pertanyaan ya Pak Iqbal. Baik, terima kasih Bu Latifah atas pertanyaannya dan juga Pak Iqbal yang sudah menanggapi. Mudah-mudahan tanggapan dari Pak Iqbal dapat dipahami dengan baik ya Bu Latifah. Mungkin nanti bisa di cross check lagi bagaimana ibu dengan anak pimpin. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Bella. Nah, pertanyaannya, saya thinking extrovert, anak saya perempuan insting umurnya 9 tahun. Bagaimana cara pengasuhan kepada anak insting? Setiap bangun tidur nangis dulu, marah dulu, ngambek dulu, sampai berangkat sekolah. Hampir setiap hari keseringan seperti itu terus. Nanti kalau ditanya kenapa, maunya apa, nanti jawabnya terus B. Nanti jawabnya A, terus B, terus C. Seperti dicari-cari kesalahan kita, biar tetap merajuk sama mamanya. Baik, silahkan Pak Iqbal tanggapannya. Baik, untuk Kak Bella ya, Kak Bella untuk anaknya yang insting. Jujur kalau insting dalam proses saya jadi promotor jarang banget saya dapat anak insting ya. Jadi kalau saya dapat 10 klien itu paling cuma satu saya dapat hasilnya insting. Jadi memang saya juga sudah sharing dengan Solver Perry mengenai insting. Insting itu kan chemistry-nya bahagia dan tangki cintanya itu adalah dia berguna ya atau kontribusi. Jadi dia harus kontribusi. Ketika dia dari awalnya setiap bangun ada apa efek nangis, ngambek, marah, ya balik lagi ke tangki cinta dan chemistry-nya, mungkin itu belum dapat dari situ. Analisa saya sederhana, kalau memangnya untuk anak insting, yang kemarin saya temui satu anak insting, jadi ibunya TE sama kayak ibu, sama kayak Kabela nih, TE, anak yang perempuan pertamanya insting, bapaknya insting, anak keduanya itu intuiting. Nah, jadi eh, istrinya selalu nanya, istrinya selalu nggak pernah cocok sama yang insting karena orang thinking itu kan lelah, lelah dengan diuji oleh anak-anak yang tantrum. Itu udah pasti karena saya merasakan sendiri kalau ada anak tantrum tuh kelelahan juga diuji sama tantrumnya anak. Jadi dalam hal ini ketika ketemu case seperti itu saya tanya balik ke ibunya. Ibu pernah nggak ngajak sesuatu ke dia yang bikin dia tuh dia ngerasa mengerjakan sesuatu itu karena dia mau, karena dia ngerasa penting dan karena dia ngerasa di situ bahagia. Contohnya seperti apa Pak? Ya contohnya ibu kalau cuci baju ajak dia cuci baju. Kayak saya misalnya, dulu anak saya pertama kalau misalnya saya lagi bantu istri cuci baju, masukin mesin cuci, biasanya saya suruh pergi tuh. Nah, jangan di sini. Dan nanti licin. Ternyata ketika ngobrol dengan beberapa senior promoter ya salah satunya Mr. Ferry, malahan harusnya diajak Pak. Itu dia lagi mau kontribusi tuh. Itu kalau anak insting sakit hati Pak digituin. Oh ya. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dengan taki cintanya dia gituin. Misal kalau bangun tidur, yuk bangun yuk. Misalnya udah bangun, yuk temenin yuk kita ke kamar mandi sebentar yuk. Nah dari situ tuh. Nah itu
itu saya coba pola berulang-ulang karena insting pun polanya berulang-ulang. Kalau polanya berulang-ulang, setahu saya di beberapa anak insting yang sudah saya temui, kalau polanya berulang-ulang, orang tuanya sama anak instingnya itu seperti punya chemistry gitu. Makanya untuk yang anak insting, saya kagetnya itu anak-anak insting itu nggak pernah disuruh dan nggak pernah diminta, selalu mengerjakan sesuatu itu dalam hal yang sifatnya unpredictable ya, tidak bisa diprediksi gitu. Nah, makanya untuk hal seperti itu, kalau udah dari awalnya nangis, marah, dan ngambek, satu tangki cintanya ya, chemistry bahagianya nggak dapet. Jadi kembali lagi ke situ. Misalnya dari pola bangun tidurnya diajak, dari diajak ditanya, kalau kayak gini seneng nggak? Gitu. Kalau udah ditanya seneng atau enggak, dia kan ngejawab enggak. Apa yang bikin gak seneng? Yuk, yuk kita bikin seneng yuk. Nah, gitu. Jadi memang harus ada penyesuaian. Seperti saya yang melawan diri saya sendiri ketika saya tahu kalau personality genetik saya itu thinking, introvert lagi. Ditambah lagi saya ketemu anak saya pertama, feeling, introvert pula. Jadi ya pantas aja saya eh, akan berantem terus sama anak yang pertama. Jadi kayak gitu. Mungkin saran dari saya, coba dirubah cara ngajaknya, coba dirubah tangki cintanya, coba dirubah pola komunikasinya. Mungkin itu dari saran dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal tanggapannya dan juga Bu Bella yang sudah bertanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya Bu Bella, apalagi ini anaknya insting yang chemistry-nya bahagia, jadi hidupnya hanya ingin bahagia aja sebenarnya. Nah, cara ngebuat dia bahagia bagaimana dengan mengisi tangki cintanya, yaitu diberikan peran, diberikan kontribusi. Kita berikan dia peran dengan eh, kata minta tolong. Nah, jadi mungkin bisa masuk ke bahasa komunikasi yang seperti itu ya, Bu Bella. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Arisa lagi ya, pertanyaannya. Em, nah, pertanyaannya dari Ibu Arisa. Yang pertama, jika anak saya melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian yang kedua, apakah anak saya bisa untuk menghafal? Karena saat ini anaknya di sekolah hafiz, tapi agak sulit mengingat hafalannya. Baik, ini anaknya thinking ya Bu Arifah. Kira-kira apakah Bu Arifah udah tes Tiffin? Tadi sebelumnya saya udah bertanya, tapi belum ada respon ya. Kalau begitu kita dengar dulu tanggapan dari Pak Iqbal ya Bu Arifah. Baik, silahkan Pak Iqbal tanggapannya. Untuk Bu Arifah ya, untuk Kak Arifah ini kayaknya di atas tadi udah eh, dijawab, anaknya kayak 5 tahun, thinking introvert kalau nggak salah. Kalau melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya dan istri menerapkan pola reward dan punishment. Jadi ada reward dan ada punishment. Nah, karena istri saya jadi parent leader di rumah, dia bantu saya untuk menerapkan semacam punishment dan rewardnya. Jadi ada yang sesuatu achievement atau ada penghargaan kalau dia dapat atau melakukan sesuatu baik kita kasih. Nah, itu juga salah satu bentuk apresiasi. Kalau dia salah ya kita harus hukum. Kalau berkali-kali itu apalagi. Makanya kesalahan itu biasanya saya kasih tolak ukur 3 kali. Kesalahan pertama itu masih teguran. Kesalahan kedua itu sudah masuk dalam kategori apa, tindakan tegas, kata-kata tegas. Kalau udah ke yang ketiga baru punishment, hukuman. Biasanya kayak gitu. Jadi kita juga ke anak nggak bisa terus-menerus melunak ya. Jadi harus ada kata-kata punishment itu, tapi punishment yang sifatnya kita juga bahasanya harus mengedukasi. Nah, disinilah dituntut kecerdasan seorang promotor atau dituntut kecerdasan orang tua dalam mengelola tingkat naik turunnya perilaku anak. Nah, makanya kalau saya menerapkannya gini, kalau di rumah misalnya, kalau dia nggak mandi berarti dia nggak dapat makan sampai nanti dimakan berikutnya, gitu. Jadi itu adalah tindakan tegas, karena kalau nggak kayak gitu dia nggak punya aturan. Begitupun sama ketika dia melakukan sesuatu yang baik, misalnya karena anak saya sama Bu, anak saya juga di Hafiz, salah satunya di ngaji, ngaji Hafiz. Memang ada target dalam 1 bulan itu harus 1 juz ya. Jadi kalau dibilang sulit menghafal, kalau saya melihatnya agak berbeda nih. Anak saya yang nomor 2 malah jauh lebih hebat kalau menghafal dia. Jadi dia akan hafal nih
janji orang tuanya yang ABC dia hafal tuh biasanya tuh. Janji mau beliin es krim, janji mau ngajak main tuh hafal dia tuh. Nah, kemarin kakak katanya mau diajak pergi, nah itu malahan hafal. Biasanya kalau dia sulit mengingat hafalannya, ada distraksi bahasanya. Ada yang menghalangi atau ada yang menghambat. Nah, itu yang harus dicari tahu, apa yang menghambat dia. Tanya, apakah tempatnya bisa jadi, apakah karena gurunya yang mengajar, atau dia punya alasan lain. Nah, itu harus ditanya. Karena anak saya yang pertama, saya leskan kumon juga, sampai akhirnya saya lihat kok dia nggak achievement, saya rasa itu bukan tempatnya dia dan dia males-malesan, akhirnya saya pindahkan dia ke robotik, nah di robotik dia bisa achievement. Jadi saya ngeliat, oh ternyata ada satu satu tempat di mana dia bisa mengapresiasikan dirinya sendiri gitu. Nah, bisa jadi tempatnya. Makanya kita juga harus lihat si anak ini dalam posisi seperti apa, seneng nggak ketika dia di situ, merasa terbebani nggak gitu. Itu juga perlu ditanyain dulu, perlu dicari tahu. Kalau menghafal mungkin ada tekniknya kali ya. Jadi saya pun ke anak saya yang kedua, kalau suruh menghafal itu biasanya satu hari minimal satu surat. Kalau nggak satu surat minimal 5 ayat. Jadi kayak gitu. Jadi to be continue aja yang penting. Kayak gitu. Mungkin itu aja Kamira. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Nah, apa yang disampaikan Pak Iqbal itu udah tepat sekali ya Bu Arifah. Dan mudah-mudahan Bu Arifah dapat memahami dengan baik untuk ke anaknya yang thinking ya. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ataya. Oh, Ibu Ataya tadi sudah ya, baik. Em, ini pertanyaan dari Ibu Winita. Nah, pertanyaannya mau bertanya, Pak Iqbal, saya feeling introvert, suami intuiting extrovert, dan punya 4 anak. Anak yang pertama itu sensing introvert, anak yang kedua itu sensing introvert, anak yang ketiga itu intuiting extrovert. Anak keempat belum tes, sepertinya insting. Baik. Saya sebagai orang feeling masih kesulitan menyesuaikan dengan anak-anak yang berbeda-beda mesin kecerdasan. Ada saran Pak untuk melatih memahami anak-anak? Baik. Silakan Pak Iqbal tanggapannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Mira ya. Untuk pertanyaan dari Kak Winta, eh, sebenarnya ini jujur kalau yang menjawab lebih baik itu soal Peri. Tapi gini, saya mungkin bawa dari pengalaman saya tes saja kali ya dari beberapa kasus di klien-klien saya. Kalau sebagai orang feeling untuk menyesuaikan dengan masing-masing MK itu sebenarnya jangan terlalu dipaksakan. Saya memahaminya gini, kalau kalau di Stephen itu ya, kita nggak bisa memaksakan MK kita tuh bisa diterima ke MK yang lain atau kita menyesuaikan dengan MK yang lain. Jadi pada akhirnya gini, eh, setiap orang yang sudah pernah tes Stephen itu punya masa lalu yang dia mendapatkan perbekalan atau dia mendapatkan goresan itu yang berbeda-beda. Misalnya saya thinking introvert, ketemu dengan Pak Widi. Setahu saya kenal Pak Widi dari Semarang. Thinking introvert juga. Satu beda lingkungan, kedua beda wilayah, ketiga beda cara, keempat mungkin beda beda sosial, beda beda lingkungan sosial. Jadi akan beda juga gitu. Maka pada akhirnya saya simpulkan bahwa itu bagaimana dinamika itu terjadi, kita harus melihat pada kebutuhan di rumah. Ada case nggak dari Kak Winta sendiri ya, Kak Winta sebagai orang feeling. Jadi ada case atau enggak? Case-nya apa nih? Menyesuaikan apa nih? Melatih memahami apa? Yang mau dipahami apanya? Sensing itu mau dipahami apanya? Sensing itu udah jelas. Sensing itu orang yang to be continue, mengerjakan sesuatu itu terus-terusan, dan dia itu terbiasa dengan kegiatan rutinitas. Jadi jangan pernah bantah rutinitasnya. Gampang banget kalau orang sensing tuh. Kalau orang thinking itu tipikal yang analitis dan logis. Analitis dan logis tuh kalau dia udah mulai bertanya alasan, maka jangan serang hatinya, tapi serang kepalanya atau serang logikanya. Kayak contoh kemarin, saya ketemu orang thinking. Ketika dia mempertanyakan konsep Stephen, saya ini contoh kasus aja ya, kemarin ya, sempat ketemu sama orang thinking. Itu dia mempertanyakan Stephen itu dapatnya dari mana, diujinya kayak gimana, segala macam. Saya cuma kasih pertanyaan sederhana. Bapak, Bapak percaya nggak sama golongan darah? Percaya lah Mas. Loh, kenapa Bapak percaya dengan golongan darah?
Kan golongan darah itu kan kalau kita lihat ada yang berubah jadi warna biru, ada yang menggumpal, ada yang warnanya berubah jadi merah muda, ada yang merahnya kereng, itu jadi O, itu jadi B. Ya itu ada ilmiahnya. Bapak percaya sama ilmiahnya? Percaya? Yakin? Itu Bapak nggak dibohongi. Saya bilang gitu. Jadi pada akhirnya orang thinking itu harus diserang logikanya. Jadi ketika kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, itu orang thinking itu pasti akan berpikir sesuatu tentang konsep kesimpulan. Oh, jadi ternyata kayak gini ya. Nah, itu mungkin pengalaman saya ketemu dengan orang thinking. Kalau orang-orang intuiting dengan orang feeling, itu kebiasaan mereka itu adalah bukan tanpa aturan ya, tapi memang harus tidak terlalu banyak aturan atau aturan itu yang penting-penting aja yang saya dapat dari Solver Perry. Jadi kalau aturan itu penting untuk mereka, mereka akan mengerjakan dengan baik. Jadi memang nyatakan dengan jelas aja kalau untuk otak-otak kanan, feeling dan intuiting. Jadi kalau mau memahami dan menyesuaikan, balik lagi ke masalahnya. Ada masalah nggak? Nah, cek dulu masalahnya apa. Komunikasikah? Kalau udah jelas komunikasi, lihat cara menyampaikannya gimana. Seperti tadi saya, kalau ke anak saya pertama yang feeling seperti itu, jadi ke anak saya yang thinking seperti itu, nah itu jadi beda-beda. Nah, terus kalau dari saya pribadi, untuk hal-hal yang sifatnya teknis, ya baik lagi ke tangki cinta. Kalau tangki cintanya udah full, ya kalau feeling itu kan chemistry-nya itu kan orang ya. Chemistry-nya sosok ya. Kalau intuiting itu kan chemistry-nya dengan kata yang memproduksi dia. Sensing itu kan chemistry-nya dengan materi ya, sesuatu yang kelihatan. Kalau thinking itu kan ke tahta ya. Jadi gitu, balik lagi. Kalau kita nggak pahami tentang tangki cinta, kesulitan kita akan melihat pola perkembangan anak kita sendiri gitu aja. Paling saya ke arah situ. Mungkin itu aja atau ada yang bisa menambahkan silakan dari Mbak Mira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Nah, ini ada tanggapan lagi nih dari Ibu Lintah. Misalnya anak intuiting extrovert 6 tahun itu dari pagi bangun tidur, ingat HP atau gadget, pulang sekolah maunya main HP juga. Bahkan sore sampai malam. Nah, meski sudah dibatasi 30 menit, tetap maunya lebih. Kecuali kalau abinya yang ngomong baru mau ikut. Nah, ini tadi abinya intuiting extrovert ya, Bu Winta ya. Baik, kira-kira ada tambahan lagi, Kak Iqbal? Eh, Kayaknya nih bahasanya sibling ya. Sibling itu keadaan di mana orang dengan sosok yang sama. Kenapa dia lebih ke Abi? Karena laki-laki itu secara harfiah atau secara anugerah memang porsinya itu nggak boleh banyak marah dia. Jadi kata-katanya harus tegas, seperti auman singa. Sekali mengaum, udah. Jadi efeknya jelas. Nah, kayaknya saya harus memberikan apa tambahan untuk kategori ini ya berarti abinya yang harus kontrol. Sama seperti kemarin saya apa dapat case di salah satu keluarga. Jadi si anak ini intuiting. Nah, si intuiting ini dia kan menaklukkan sensing. Ibunya sensing. Nah, anaknya menaklukkan ibu kan. Kalau dari apa namanya sirkulasi. Nah, sementara ada bapaknya. Nah, bapaknya feeling. Berarti anaknya itu kan mendukung bapaknya. Nah, saya udah bilang, ibu kalau mau terus-menerus ngasih aturan, itu hanya akan melelahkan ibu. Nah, terus saya gimana, Pak? Tugas ibu itu ngajak bapak supaya aturan itu masuk ke anak ibu. Karena anak ibu ngedukung bapak, bukan bukan mendukung ibu. Justru malah ibu ditaklukkan sama dia. Pantes, Pak, saya nggak pernah bisa masuk sama dia. Iya, sama seperti saya ke anak saya yang pertama. Nggak akan masuk. Yang masuk istri saya. Karena kenapa? Istri saya itu sensing, anak saya itu feeling. Feeling itu mendukung sensing. Gitu. Makanya pas banget keluarganya tuh. Suaminya mendukung istrinya, anaknya menaklukkan istrinya, anaknya mendukung suaminya. Jadi akan lebih baik kalau suaminya yang mencoba memberikan arahan atau memberikan treatment kepada anaknya karena itu yang akan lebih didengar. Nah, dalam hal ini berarti ibu bapak nih yang bisa memberikan treatment gitu ya. Kalau kayak gitu lebih banyak bapaknya yang memberikan arahan atau memberikan treatment. Mungkin itu aja sih. Kan eh, kita nggak bisa 100% menjaga anak, tapi setidaknya kita bisa membatasi hal-hal yang tidak baik untuk anak. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Nah,
Ada tanggapan lagi dari Bu Intan. Nah, mmm, kalau abinya udah kasih mainan atau buat mainan bareng atau ajak main itu bisa awet berhari-hari ketenangan anak. Hanya kalau abinya banyak kerjaan, hampir lebih 24 jam, anak-anak udah molor lagi, tantrum dan lain-lain. Baik. Mmm, Masih ada tambahan lagi, Pak Iqbal? Ya kayaknya sih kalau saya nambahinnya gini ya, memang karena abinya ini orang intuiting, abinya ini pasti kreatif sama inovatif buat ke anaknya. Jadi makanya kalau bisa kerjasama ibu melatih diri ibu bisa menyesuaikan dengan abinya karena abinya udah luar biasa banget bisa handle anak-anak gitu ya. Apalagi nggak perlu sampai energi yang berlebihan. Ibu lihat sendiri. Berarti ibu yang harus menyesuaikan. Buang egonya seperti saya. Kalau nggak dibuang, saya dengan anak saya pertama nggak akan selesai pertengkarannya. Jadi ketika saya udah ngobrol dengan Soper Peri, yang harus dilemahkan adalah Bapak. Oh ya udah, bukan dilemahkan, tapi dikurangi intensitasnya supaya tidak terjadi konflik terus di dalam rumah gitu. Mungkin itu sih dari saran dari saya ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Nah, benar banget ya Bu Linta, saran-saran, tanggapan, dan masukan yang diberikan Pak Iqbal untuk pola asuh Bu Linta yang alhamdulillah semuanya satu keluarga udah tes TV ya Bu Linta. Jadi sangat memudahkan sekali untuk diberikan tanggapan dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya nanti tinggal bagaimana Bu Linta menjalankannya. Nah, kalau seperti ini Mira juga jadi teringat dengan cerita Solver Ferry yang sebagai intuiting dan punya anak intuiting juga. Nah, karena setiap orang itu kan punya aturan masing-masing ya Bapak Ibu. Ada yang memang main gadget itu dibatasi, dimonitoring, di streaming ya berapa menit atau berapa jam. Nah, tapi dari cerita Solver Ferry, jadi Solver Ferry juga punya anak intuiting dan kebetulan intuiting introvert dan kalau Solver Ferry sendiri kan intuiting extrovert ya Bapak Ibu. Nah, jadi anaknya intuiting, kita kalau dengan anak intuiting bisa cepat bangun pagi atau sudah terbiasa bangun pagi itu kita sudah sangat apresiasi sekali ya Bapak Ibu untuk anak intuiting. Nah, dan untuk anak intuiting yang sudah mau setiap hari berangkat sekolah saja itu juga kita sudah sangat apresiasi sekali. Nah, ketika dia pulang ke rumah itu Salsa Ferry nggak pernah menanyakan tadi belajar apa yang terkait masa lalu. Salsa Ferry nggak pernah tanyakan. Karena ketika dia pulang sekolah, artinya kan selama di sekolah, selama dia belajar, itu kan sudah masa lalu ya Bapak Ibu. Sedangkan komunikasi kita dengan anak intuitif itu visioner atau jangka panjang atau masa depan. Jadi bicara hal-hal yang selanjutnya. Besok belajar apa, besok mau melakukan apa, besok ada kegiatan apa. Nah, komunikasi seperti itu yang harusnya dibangun. Nah, tapi solver Ferry ketika anaknya pulang sekolah, yang penting sudah makan, sudah mandi, mau main handphone itu terserah. Jadi Solver Ferry terserah kamu mau ngapain, mau mau tidur siang, mau main handphone itu terserah. Oh jadi anaknya yang intuitif itu bertanya, jadi boleh dong ya kalau misalnya main handphone nanti sampai mau maghrib gitu, nggak apa-apa terserah kalau Solver Ferry. Yang penting cuma satu, nilai rapor kamu itu nggak ada yang C. Itu Salsa Ferry menyampaikan ke anaknya yang jadi introvert. Jadi kalau misalkan ada satu C, kebetulan ini introvert, jadi masuknya dengan bahasa ancaman. Kalau ada satu C di rapot, itu artinya tidak boleh main HP 1 bulan. Kalau ada dua nilai C di rapot, artinya 2 bulan nggak boleh main HP. Nah, anak yang pitching dengan berbagi kreativitasnya, artinya dia dapat belajar dari berbagai hal, dari manapun. Jadi nggak harus dari sekolah aja atau dari rumah aja. Nah, jadi dia bisa belajar dari mana aja. Nah, jadi dibebaskan bagaimana dia mau melakukan, mau main handphone atau mau ngapain aja, yang penting nilai rapotnya itu nggak ada yang C. Dan itu berhasil Bapak Ibu. Nah, tapi ini masing-masing ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menerima anaknya main handphone, tapi kalau dari sisi positif yang saya lihat ada selagi handphone yang dimainkan itu masih dalam keadaan positif, tidak ada yang dilihat aneh-aneh ataupun negatif, itu masih diperbolehkan. Lagian Sofa Ferry juga masih memantau tuh isi handphone dari setiap anaknya itu isinya apa aja. Nah, mungkin mungkin kalau Bapak Ibu mau terapkan seperti itu juga boleh. Nah, oke, terima kasih. Sedikit nambahin kali ya Kak. Kalau Iya, kemarin silakan Pak saya Iqbal.
Kalau saya kemarin dapat anak intuiting itu, orang tuanya merelakan satu tembok rumahnya atau satu kamar itu boleh dicoret-coret sama dia, boleh diapain aja. Jadi kalau mau ke gadget terus, itu kan, balik lagi ke orang tuanya dan ke anaknya. Kalau yang tidak gadget, itu ada, satu orang tua yang memberikan ruang untuk anaknya ekspresi atau apapun ketika dia udah nyampe rumah yang tadi atau dia mau ngapain dalam kegiatan dia yang sela-sela lagi kosong, dia boleh coret-coret tembok. Temboknya mau diwarnain apa kek, mau dikasih gambar apa kek, itu. Jadi yang kayak gitu, menurut saya satu hal yang positif juga bisa dipakai, silahkan. Karena anak-anak intuiting itu emang perlu ruang dia, betul. Dia perlu apa, menyelesaikan imajinasinya yang harus dituang ke dalam sebuah hal yang menurut dia harus dikasih tahu gitu, entah dalam bentuk gambar, entah dalam bentuk konsep, kayak gitu. Mungkin itu aja, Kak. Baik, iya benar banget Kak Iqbal. Jadi memang anak intuiting itu ya Bapak Ibu unik sekali. Jadi memang cara parentingnya memang dibebaskan. Nah, jadi dibebaskan kreativitasnya, dibebaskan hasratnya, dibebaskan imajinasinya. Lagi itu masih dalam hal yang positif. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin mau tidak terlalu banyak anak itu main gadget, nah bisa contohnya seperti yang Kak Iqbal sampaikan sebelumnya. Jadi diberikan dia satu ruang untuk dia coret-coret, bongkar-bongkar, ataupun lukis-lukis, jadi terserah. Yang penting dalam satu ruangan itu aja, biar dia tidak mengganggu ruangan yang lainnya. Nah, jadi kreativitasnya pun tersalurkan, kebebasannya pun tersalurkan. Nah, jadi anak intuitif juga merasa bahagia, kasih cintanya juga penuh. Nah, jadi orang tua insya Allah tidak akan mendapatkan banyak masalah yang datang dari anak intuitif. Nah, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas banyak saran, masukan tentang intuitif dan juga mungkin kecerdasan lain dari pertanyaan Ibu Winta. Dan terima kasih juga Ibu Winta yang sudah bertanya. Nah, Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari, nah ini pertanyaannya dari Ibu Atta. Nah, pertanyaannya saya feeling introvert, suami intuitif introvert. Anak yang pertama itu feeling introvert, kemudian anak yang kedua itu feeling extrovert. Nah, perbedaan mengisi kasih cinta saat memberi apresiasi ke anak thinking dan feeling apa, Pak? Kalau thinking kan tahta atau pencapaian yang dia dapat. Kalau anak feeling tadi apa ya, Pak? Baik, oke. Nah, ada dua berarti pertanyaannya ya, Bu Atta ya. Nah, pertanyaan yang kedua, saya feeling introvert. Kenapa ya saya suka kurang nyaman dengan orang yang karakter atau chemistry atau goalnya yang materi, uang, atau materialistis? Baik, terima kasih Bu Atta pertanyaannya. Kita dengar tanggapan dari Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal tanggapannya. Oke, nanti kamera untuk Kak Ata ya, ke Bu Ata nih dari Jambi. Kalau tangki cinta itu memang kalau untuk anak thinking itu memang bahasanya harus lebih kepada hal-hal yang sifatnya apresiasi dalam hal pujian kayak gitu. Kalau untuk anak feeling ya cinta ya, bahasa cinta. Balik lagi, apa sih bedanya bahasa cinta dengan apresiasi? Beda. Kalau orang kompetisi menang, selamat ya kamu udah juara. Kalau bahasa cinta akan lebih beda lagi. Kayak contoh anak saya yang pertama, bahasa cinta saya selalu kalau dia sudah tampil dalam hal sesuatu, saya selalu bilang, luar biasa banget abang. Terima kasih abang udah tampil dan hebat. Lain kali tampil lagi ya, supaya papi dan mami bisa ngeliat abang lagi. Itu bahasa cinta. Jadi apresiasinya, perbedaannya adalah yang satu menunjukkan eh, hasil kompetisinya atau juaranya, yang satu menunjukkan apresiasi bahwa penampilannya itu membahagiakan banyak orang gitu. Itu sih kalau saya pemahamannya ya. Kalau misalnya tadi ke anak feeling itu ya bahasanya bahasa cinta. Jadi memang anak feeling itu harus mendayu-dayu kak kata ya, harus mendayu-dayu. Apalagi kakak apa namanya feeling juga. Jadi feeling itu memang harus serang serang hatinya. Maksudnya dalam hal ini terima dapatkan hatinya, maka kamu akan dapatkan semuanya. Itu sih yang saya coba apa dapat di pengalaman saya selama jadi promotor ya. Jadi kalau kalau orang feeling tadi pernah ketemu juga orang feeling yang agak sedikit keras seperti orang thinking tadi ya. Tapi kalau saya nggak, saya lawan dengan logika. Tapi kalau orang feeling saya lawan dengan hati. Jadi apa nih yang membuat ibu resah dengan apa metode yang terjadi misalnya?
Oh, saya rasa dengan, ini anak saya kayak gini terus, terus-terusan tantrum, sedikit-sedikit mudah marah. Oke, ketika seperti itu ibu sudah melakukan apa gitu. Jadi, kalau orang feeling tuh bahasanya tuh harus seperti itu. Bahasa, melihat apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana cara dia melakukan, kayak gitu. Jadi dia dia nanti akan menjawab sendiri, "Oh ternyata saya harus kayak gini ya, saya kayak gini ya." Nah, bahasa cinta itu yang akan keluar sendiri dari dia, gitu biasanya. Nah, kalau tadi masalah Kakak dengan orang yang mohon maaf ya, berarti ini ke-sensing karena materi, uang, dan materialistis. Kalau saya melihatnya gini, seharusnya feeling itu bisa mendukung orang-orang sensing, karena teori sirkulasinya kayak gitu kalau nggak salah. Feeling itu mendukung sensing. Jadi ketika si feeling ngerasa kurang nyaman, bisa jadi yang Kakak terima di masa lalu sebelum kenal Steven, Kakak mendapatkan pengalaman buruk dengan orang-orang seperti itu. Itu aja sih kalau saya menilainya atau menganalisanya. Ini so taunya ya, gitu ya. Biasanya kayak gitu, kayak kayak contoh misalnya saya ketika, jadi orang thinking, banyak yang bilang saya gampang baperan. Padahal enggak, padahal sebenarnya kata-kata baper itu definisi banyak orang ke saya. Misal dalam sebuah pekerjaan, dalam job saya selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya kritis. Dan ketika saya kritis, saya disampaikan terlalu frontal. Dan ketika terlalu frontal, ketika saya menarik diri untuk tidak ada di situ, saya selalu dibilang baperan. Padahal enggak, di situ orang thinking lagi mempertegas loh. Melakukan ketegasan sikap. Jadi kita kadang sebagai orang yang melihat itu membuat definisi sendiri. Padahal dari alaminya, dasarnya, ketika si thinking ini membuat sebuah sikap, itu penegasan terhadap hal-hal yang dia nggak suka, terhadap hal-hal yang dia nggak setuju. Jadi bukan baperan, tapi dia mengambil sikap. Nah, mengambil sikap ketegasan itulah itu ciri orang thinking. Kalau ada yang mendefinisikan itu dia baperan atau mudah merajuk bahasanya, ya itu balik lagi ke orang yang melihat. Bisa jadi dia mesin kecerdasannya yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, kata itu bisa jadi pernah mengalami perlakuan atau menerima suatu pengalaman yang buruk atau pengalaman yang tidak enak terhadap orang-orang yang karakternya atau chemistry-nya ke arah situ. Bisa jadi seperti itu. Karena bahasanya kata itu kan feeling itu cinta. Apalagi introvert, cintanya harus dari dalam. Nggak bisa dipaksa dan nggak bisa terpaksa gitu. Mungkin itu aja Kak Mira dari saya. Baik, terima kasih Pak Iqbal, tanggapannya sudah cukup jelas dan sangat menjawab ya untuk pertanyaan dari Bu Atta. Dan benar apa yang Pak Iqbal sampaikan tadi, jadi memang berbeda bahasanya ke anak thinking dan juga anak feeling, bagaimana mengisi tangki cintanya ya Bu Atta. Sama-sama dipuji, sama-sama diapresiasi, tapi bedanya kalau thinking itu diapresiasi atas kehebatannya, tapi kalau feeling memang diapresiasi atas eh, kehebatannya juga, tapi karena dia sudah membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, dan itu juga bahasanya lumayan panjang kalau memuji untuk anak feeling ya Bu Ata ya. Karena kita harus lebay, harus panjang, harus seakan-akan wah dunia ini milik dia semua. Nah, seperti itu bahasanya. Dan kalau untuk Bu Ata sendiri selaku feeling introvert ya, benar apa yang Pak Iqbal sampaikan juga, mungkin Bu Ata juga pernah punya luka hati gitu ya kepada orang-orang sensing ataupun orang yang berpikir materialistis gitu ya. Nah, jadi ketika jumpa dengan orang baru dan mungkin memiliki karakter yang sama, nah, Bu Ata memiliki em, memori yang sama seperti itu. Nah, ini ada tanggapan juga nih dari Pak Habib. Feeling dipuji perbuatan baiknya, sentuh hatinya, dan bangun kedekatan secara emosional. Benar, apalagi feeling itu bagaimana kita mengisahkan cinta juga banyak kan ngobrol, ngumpul, dan dipuji, dipeluk untuk anak feeling. Baik, terima kasih Bu Atta pertanyaannya dan Pak Iqbal sekali lagi atas tanggapannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Em, ini dari nah, ini pertanyaannya dari Kak Chandra. Nah, Mas bisa contohkan dalam dunia kerja biar saya insting bisa mendapatkan dukungan orang tinggi. Apakah cukup bertanya? Baik, silahkan Pak Iqbal tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Mira. Untuk Pak Chandra, eh, kalau Bapak insting untuk mendapatkan dukungan dari orang thinking,
Sebenarnya sederhana, Pak. Bapak coba, saya pernah ketemu dengan orang insting, kebetulan ini uniknya, ini uniknya pintu rezeki ya, saya sharing juga ya, uniknya pintu rezeki. Saya ketemu klien orang insting, kebetulan dia dites Stephen oleh perusahaannya, gratis dari perusahaannya, di perusahaannya yang bayar. Ketika dia dapatkan hasil Stephen-nya dia insting, dia ngerasa kayaknya dia, ini, apa, tertarik, karena katanya 90% dari hasilnya itu dia banget katanya. Singkat cerita, dia suruh istrinya untuk mencari tes tipin terdekat dari rumahnya. Nah, itulah pintu rezeki. Kenapa dia nggak ngehubungin yang di perusahaannya aja? Ditanya ke HRD-nya, dia suruh tes bareng-bareng satu keluarga. Ternyata dia cari saya. Kebetulan banget saya dapet, dan itu, dia bilang dari webnya Brainity, dia bilang, oke. Terus, saya nggak banyak memberikan, deskripsi, saya cuma tanya apa kebutuhannya, mau tes, kapan mau tes. Nah, ditentuin tanggalnya, ditentuin jamnya, ditentuin tempatnya sama dia. Akhirnya kami bertemu, akhirnya kita tes satu keluarga. Istrinya thinking extrovert, Pak. Anaknya ya, itu yang tadi saya contohin. Anaknya yang pertama, itu insting. Anaknya yang kedua, itu intuiting. Jadi inilah uniknya pintu rezeki. Ternyata, si bapaknya yang insting ini ketemu dengan saya, dia ngalir. Nah, karena dia ngalir, alirannya itu dari thinking. Seingat saya, orang thinking itu jago dalam membuat konsep. Nah, Bapak sebagai orang insting yang pergerakannya lincah dan lihai harus butuh konsep dasar dari orang thinking, Pak. Kalau dalam dunia kerja nih ya. Mungkin ini cuman saran-saran yang sifatnya, masih analisa pribadi ya, Pak ya. Tapi itu yang saya pelajari. Jadi kalau saya lihat orang-orang insting itu kan lincah. Setelah lincah dia itu energinya luar biasa. Dan orang-orang insting itu ketika kontribusi itu dia nggak mikir lagi tenaga, dia nggak mikir waktu, dan dia nggak mikir lain-lain. Yang dia pikirkan cuman dia kepengen kayak gitu. Nah, ketemu orang thinking, si istrinya itu ngalirin aja, ngedukung. Dukungannya gimana? Dukungannya konsep. Jadi dalam hal ini si insting yang terus-menerus lincah dalam hal apapun perlu konsep bergerak. Jadi tidak lincah dalam membabi buta. Nah, si thinking memberikan konsep. Nah, konsepnya itu harus jelas dan terarah. Nah, maka konsep jelas dan terarah itulah didapatkan dari orang-orang thinking. Nah, dukungannya berupa apa? Pertanyaan Bapak harus bisa dijadikan sebuah konsep yang jelas dan, menentukan, hal-hal yang sifatnya konkret supaya Bapak bergerak tidak salah arah. Itu aja sih. Nah, kalau orang-orang thinking yang Bapak bisa percaya, Bapak harus uji dulu konsep berpikirnya. Kalau Bapak sudah uji konsep berpikirnya, maka Bapak bisa mendapatkan energi dari orang thinking itu, Pak. Gitu, kalau dari saya. Nah, karena orang-orang thinking ini sifatnya butuhnya tahta, gampang banget Bapak untuk memberikan apresiasi kepada dia, Pak. Oh, terima kasih konsepnya, konsepnya luar biasa. Ini nanti kalau dipakai bisa kepakai banyak orang loh. Itu udah luar biasa. Pasti dia akan mau lagi kalau disuruh atau dimintakan untuk bikin konsep. Nah, mungkin itu aja jawaban dari saya untuk Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Iqbal tanggapannya. Nah, mudah-mudahan, menjawab untuk pertanyaan dari Kak Chandra ya. Nah, selanjutnya mungkin bisa eksekusi bagaimana caranya, untuk mendapatkan dukungan dari orang tua. Nah, nah ini pertanyaan, oh ini ini sharing ya dari Yunta ya. Inner child ya Kak, saya pun ke anak PR saya anak satu yang introvert kurang memahami dia. Masa lalu ini benar-benar mematikan karakter terbaik yang dimiliki seorang seni introvert yang sedikit sekali mendapatkan kasih cinta dari orang tua dan lingkungan. Saya terakhir banyak berdoa dan sedekah diniatkan agar menjadi ibu yang lembut dan paham anak-anak. Masya Allah. Eh, Sangat menginspirasi sekali ya Bu Winta sharingnya. Karena tahu ada Bapak Ibu peserta Brainy Talk malam hari ini yang juga merupakan healing dan mungkin punya pengalaman yang sama seperti Bu Winta. Nah, jadi ada masukan juga nih dari Bu Winta bagaimana mengikhlaskan hati ya Bu Winta untuk menerima masa lalu dan membuka hati baru untuk menerima hal-hal selanjutnya. Baik Kak Iqbal, pertanyaan Pak Chandra tadi adalah pertanyaan terakhir. Silakan Pak Iqbal untuk closing statement kita pada malam hari ini tentang bimbing. Oke, baik. Eh,
Terkait Bu Winta tadi yang terakhir ya, masalah inner child, berarti gini Bu, bahasanya Bu, jangan mengulang masa lalu yang buruk kepada sesuatu yang kita anggap nanti di masa depan itu akan terjadi pada kita juga. Siapa? Anak kita, berarti gitu. Jadi ada before that, ada after that. Before that kita sebelum kenal Stephen dan after that ketika kita kenal Stephen. Itu closing statement dari saya. Jadi bahasanya kan seperti itu. Jadi ada before that sama after that. Before that sebelum kita kenal Stephen dan after that setelah kita kenal Stephen itu harus kelihatan kita yang merasakan. Ada perbedaan enggak? And it works atau enggak? Berhasil atau enggak? Itu semua ada di Bapak dan Ibu dan diri kita sendiri. Ada beberapa yang saya juga garis bawahi, nggak semua anak thinking itu eh, dingin atau kurang peka atau kurang care, nggak juga. Saya care kok. Sampai mohon maaf ya Bapak dan Ibu ini sharing satu ketika di satu sekolah ketika saya bekerja, eh, ketika murid perempuan kesulitan mendapatkan pembalut, saya stok pembalut kok gitu. Jadi kalau orang bilang itu aneh, menurut saya enggak, karena itu kepentingannya untuk kemanusiaan, ya, untuk humanity. Jadi ketika ada anak-anak yang remaja ini butuh seperti itu, ya kenapa enggak kalau kita bisa itu ya, kita bisa apa fasilitasi atau kita bisa kontribusi. Balik lagi ke lingkungan bahwa ternyata eh, pembentukan lingkungan di masa lalu itu pasti akan terjadi. Hanya saja ketika kita sudah menyadari diri kita itu seperti apa ya, ya kita is gonna be to be ya kita harus berpikir untuk menjadi apa. Nah, yang menjadi apanya ini yang harus kita eh, coba sadari, coba pahami supaya kita menemukan jalan ya. Kalau bahasanya di Steve itu jalan cahaya ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita kita pahami. Seperti saya ya, ketika belum kenal Stephen, saya agak keras terhadap anak saya. Setelah kenal Stephen, saya tahu bagaimana cara mendapatkan hati atau bagaimana cara eh, menangani anak saya sendiri. Jadi itu adalah contoh-contoh konkret yang harus kita pahami. Mungkin closing statement saya terakhir adalah mudah-mudahan kita semua dalam hal ini mendapatkan hal-hal baik dan positif dari apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang baik kecuali itu Allah. Kita hanya mencoba mengupayakan yang terbaik, itu aja. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dari keinginan Bapak dan Ibu atau kurang maksimal dalam memberikan jawaban atau tanggapan atau arahan. Mungkin kembali lagi nanti kita bisa sharing di lain kesempatan. Itu aja dari saya, Mbak Mira. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Sekali lagi saya ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi di awal yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan sangat baik dan sangat jelas. Juga sangat membantu sekali atas masukan, saran, dan juga sharing berdasarkan pengalaman nyata yang sudah Pak Iqbal lalui untuk Bapak Ibu peserta Brand itu Talk malam hari ini dan mudah-mudahan kita juga bisa dapat sharing lagi di waktu selanjutnya ya Pak Iqbal dan Alhamdulillah Brand Talk pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar Bapak Ibu dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brand Talk yang sudah setia mengikuti event Brand Talk di setiap hari Rabu dan tentunya ini bukan akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brand lainnya. Dan tentunya insya Allah kita juga akan masih berjumpa di Brain Talk di Rabu selanjutnya. Dan tentunya juga Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang telah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada Brain Talk malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Pak Iqbal memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesilapan dalam bertutur kata. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian berani kita kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah Pak Iqbal sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iqbal sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.